Kisah dibuka dengan seorang mantan marinir bernama Levon yang saat ini telah berhenti dari kesatuan dan lebih memilih menjadi mandor proyek pembangunan gedung. Setibanya di tempat kerja, Levon mengumpulkan semua kuli agar berhati-hati dan terus semangat saat bekerja. Dan inilah sebuah film terbaru yang diperankan oleh Mamang Jason Statham, A Working Man. Beberapa saat kemudian, Levon pergi ke ruang operator untuk bertemu dengan bosnya yang ternyata merupakan sepasang suami istri yaitu Joe dan Carla. Di sana mereka lagi kedatangan anaknya bernama Jenny hingga Levon pun memutuskan untuk menunggu. Di luar terlihat sekelompok preman menghampiri anak buah Levon dan langsung menghajarnya. Biasalah, akamsi minta jatah, kemudian Levon pergi menemui mereka karena telah berani masuk tanpa izin hingga akhirnya pun mereka langsung baku hantam. Orang-orang tersebut tentu bukanlah lawan seimbang bagi Levon dan akhirnya berhasil dikalahkan dengan sangat easy. Aksi tersebut ternyata dilihat oleh Jenny hingga dia pun memuji keberanian Levon. Jenny berkata kalau ayahnya mungkin udah ngompol di celana kalau berhadapan dengan orang-orang yang Levon lawan tadi. Jenny memberikan sekotak makanan buatan neneknya agar Levon gak hanya makan selai kacang aja. Sebelum pergi, Jenny meminta agar Levon melindunginya jika sewaktu-waktu dia diganggu oleh para penjahat. Pada keesokan hari, Levon menemui sang anak bernama Mary karena hari ini merupakan hari ulang tahunnya. Diketahui setelah sang istri meninggal, kakek Mary atau mertua Levon mendapat hak asuh untuk mengurusnya. Tapi entah bagaimana ceritanya, ternyata mertua Levon sangat marah pada Levon atas kematian anaknya itu. Kemudian Levon mengajak Mary ke sebuah restoran dan memberikan hadiah berupa foto sang istri dan Mary saat masih kecil. Levon berkata kalau Mary sangat mirip dengan ibunya, tapi Mary masih sangat sedih atas kematian sang ibu. 1 jam kemudian Levon pergi menemui seorang pengacara menanyakan usaha untuk mendapatkan hak asuh Mary. Di sana si pengacara memberitahu kalau berdasarkan hasil kesehatan ternyata Levon memiliki gangguan PTSD atau trauma saat masih bertugas di militer dan hal itu menyebabkan Levon mudah sekali marah. Atas hal itu kakek Mary bahkan meminta agar kunjungan Levon untuk Mary dibatasi. Levon bercerita kalau dulu istrinya bunuh diri karena menderita depresi dan mertuanya malah menuduh Levon telah membunuhnya. Di sisi lain, Jenny bersama teman-teman pergi ke sebuah bar untuk berpesta, tapi di sana ternyata Jenny lagi diawasi oleh komplotan penjahat. Jenny terus diintai dan saat lengah, Jenny langsung diculik dan dibawa pergi dari sana. Kabar kehilangan Jenny sampai kepada orang tuanya dan sontak mereka minta bantuan pada Levon agar menemukan Jenny. Joe berkata kalau dulu ayahnya juga merupakan anggota militer dan selalu menangkap orang jahat dan karena hal itu Joe percaya kalau Levon bisa membantunya. Joe terus memohon bahkan akan memberikan imbalan sebesar $70.000 atau sekitar 840 juta rupiah lah kurang lebih, tapi Levon menolak dan berkata kalau dia bukanlah Levon yang dulu. Beberapa saat kemudian, Levon pergi menemui rekannya saat bertugas di militer bernama Donnie. Kedatangan Levon disambut dengan sangat hangat oleh Donnie, meskipun saat ini Donnie gak bisa melihat akibat kecelakaan saat menjalankan misi. Di sana ternyata Levon minta izin kepada Donnie untuk menyelamatkan Jenny dan kembali menjadi Levon yang dulu. Setelah itu Levon menemui Joe dan berkata kalau dia akan membantu mencari Jenny karena selama ini mereka telah menganggapnya seperti keluarga. Tentu Joe sangat terharu karena Levon akhirnya mau membantunya. Sebelum pergi Levon meminta agar Joe tetap kuat dan menunggunya kembali membawa pulang Jenny.
Keesokan harinya, Levon pergi ke bar tempat saat terakhir Jenny berada bermaksud mencari petunjuk. Karena curiga dengan salah seorang bartender bernama Johnny, Levon pun segera memasangkan alat pelacak di mobilnya. Setibanya di kediaman Johnny, Levon langsung menodongkan senjata dan memanggil namanya. Sontak Johnny kaget karena tiba-tiba ada orang yang gak dia kenal. Levon langsung menanyakan di mana keberadaan Jenny. Kemudian Johnny berkata kalau waktu itu dia melihat Jenny mabuk berat. Mendengar hal itu, Levon membawa Johnny ke kamar mandi untuk ditenggelamkan agar berkata jujur. Johnny malah berkata kalau Levon akan berhadapan dengan orang-orang yang sangat berbahaya dan bisa membunuh semua keluarganya. Saat akan menghabisi Johnny, tiba-tiba teman Johnny datang dan tentu Johnny berteriak minta tolong. Tapi kemudian sebelum pergi, Levon mengambil HP Johnny dan sebagian uang yang berserakan. Tapi Levon terkejut melihat tato pada orang yang dia bunuh karena ternyata mereka merupakan anggota mafia Rusia. Keesokan harinya, terlihat Levon masih berjaga di depan rumah Johnny. Tiba-tiba seorang mafia bernama Vladimir memasuki rumah itu. Diketahui Vladimir merupakan seorang gembong narkoboy yang menjual produknya di bar tempat Johnny bekerja. Vladimir sangat kaget karena anak buahnya telah tewas dan uang hasil penjualan narkoboy telah hilang. Setelah semua mayat itu dibersihkan, Vladimir pun pulang ke rumah dan tanpa disadari Levon membuntuti. Setibanya di kediaman Vladimir, Levon langsung mengambil semua persenjataan dan mengawasi dari kejauhan. Terlihat Vladimir yang masih kesal karena uangnya telah hilang itu malah meluapkan emosinya kepada sang istri dengan menamparnya. Akibat hal tersebut, istri Vladimir sangat marah dan memutuskan pergi dari rumah. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Levon dan akhirnya dia pun menghajar Vladimir. Beberapa saat kemudian terlihat Vladimir udah dalam keadaan terikat dan akan ditenggelamkan ke dalam kolam. Vladimir mengancam akan menghabisi Levon dan membuat orang-orang di sekitarnya menderita. Tapi tentu Levon sama sekali gak ketakutan dan malah asik memakan roti panggang. Kemudian Levon menampar Vladimir karena telah berani menampar seorang perempuan. Levon berkata kalau dia lagi mencari seorang perempuan dan Vladimir menjawab kalau dia sama sekali gak tahu. Secara tiba-tiba Vladimir terlihat sangat marah dan berbicara dengan bahasa Rusia. Kemudian karena Vladimir gak mau mengatakan di mana Jenny, akhirnya Levon pun menenggelamkannya. Ternyata selama menginterogasi, Levon menyalakan rekaman HP dan dia langsung mencari tahu apa arti yang diucapkan Vladimir. Ternyata Vladimir mengatakan seseorang bernama Dimi yang akan menghajar Levon hingga Levon pun segera mencari orang itu. Gak berselang lama, pimpinan mafia Rusia bernama Yuri yang merupakan kakak kandung Vladimir datang dan dia sangat kaget karena Vladimir telah tewas dengan sangat mengenaskan. Yuri mengecek kamera pengawas dan terlihat sangat jelas wajah orang yang telah menghabisi Vladimir. Yuri memerintahkan kedua anak buahnya agar segera mencari orang yang telah membunuh Vladimir dan Yuri berkata kalau anak Vladimir bernama Dimi gak akan tinggal diam atas kematian ayahnya. Sementara itu Jenny dikurung di ruangan yang sangat sempit dan hanya diberi makan seadanya. Dalam keadaan terikat, Jenny mencoba melawan orang yang telah menculiknya, tapi karena diancam akan dihabisi, mau gak mau Jenny pun akhirnya mengalah. Beberapa waktu kemudian Levon menghubungi temannya di Satuan Polisi Pemberantasan Narkoboy yang kita sebut aja
Umar aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini untuk mencari tahu siapa sebenarnya Dimi. Umar berkata kalau Dimi merupakan orang yang sangat berbahaya dan sebaiknya Levon jangan berurusan dengannya. Dari situ kita mendapatkan fakta kalau Dimi merupakan mafia yang menjual berbagai jenis narkoboy dan juga menjual perempuan kepada para pria hidung belang. Tapi karena Levon terus memaksa, akhirnya Umar menyarankan Levon pergi ke sebuah bar yang bernama The Hittis yang menjadi tempat berkumpulnya para mafia Rusia. Akhirnya Levon pergi ke bar yang Umar sebutkan untuk mencari Dimi. Kedatangannya itu ternyata membuat manajer bar yang bernama Dogi curiga dan karena melihat Levon membawa senjata, Dogi pun langsung menghampirinya. Levon berpura-pura ingin berbisnis dan membeli narkoboy hingga Dogi pun membawa Levon agar bertemu dengan bosnya. Gak lama Levon dipertemukan dengan seorang penjual narkoboy bernama Dutch dan berkata kalau kedatangannya adalah karena ingin berbisnis. Dutch gak percaya dan menduga kalau Levon merupakan seorang polisi. Dutch memerintahkan para anak buahnya agar menggeledah Levon, tapi karena gak terima, akhirnya Levon memilih untuk baku hantam. Melihat Levon berhasil mengalahkan para anak buahnya dengan tanpa kesulitan yang berarti bahkan terkesan easy, Dutch percaya kalau Levon bukanlah seorang polisi dan karena urat di lengannya, Dutch berkata kalau Levon adalah a working man atau pekerja. Dutch bertanya apa yang Levon inginkan dan Levon menjawab kalau dia membutuhkan narkoboy jenis Blue Ice sebanyak 2 kg setiap bulan. I heard you're in the buying mood. Dutch menawarkan harga narkoboynya itu $7.000 untuk 1/4 gram dan Levon menawar menjadi $5.000. Akhirnya Dutch sepakat dengan harga itu dan meminta agar Levon mengambil narkoboy tersebut besok pagi di sebuah restoran dekat bar. Hingga keesokan harinya, Levon pergi mengambil narkoboy pesanan karena telah ditunggu oleh Dogi dan seorang rekannya. Tapi alih-alih memberikan narkoboy pesanan Levon, Dogi hanya memberikan ponsel pada Levon dan akan menghubunginya nanti. Scene berpindah memperlihatkan Jenny yang dibawa oleh 2 orang anak buah Dimi menuju tempat seorang gadun atau pria hidung belang. Setibanya di sana, si gadun sangat senang karena sebentar lagi dia bisa berhakok ria dengan Jenny. Aduh, tapi sebelum hal itu terjadi, Jenny memberontak hingga menggigit pipi si gadun. Mamam tah. Karena hal itu, si gadun sangat murka dan memerintahkan anak buah Dimi agar segera membawa Jenny pergi. Di sisi lain, Levon dihubungi oleh Dutch untuk bertemu dengan seseorang yang bisa memenuhi semua kebutuhan narkoboynya. Karena orang yang akan dia temui itu merupakan petinggi mafia, Dutch meminta Levon agar datang dengan pakaian yang sangat rapi. Gak lama akhirnya Levon bertemu dengan Dutch yang udah menunggunya bersama petinggi mafia dan langsung memberikan uang untuk membeli narkoboy. Petinggi mafia itu memperkenalkan diri dan sontak Levon sangat kaget karena orang yang ada di hadapannya merupakan orang yang selama ini dia cari, yaitu Dimi. Get driver's license, bill codes. Melihat Levon yang bersungguh-sungguh ingin berbisnis, Dimi sangat terkesan dan akhirnya mau bekerja sama dengan Levon. Dimi meminta agar Levon menghubunginya kalau sewaktu-waktu membutuhkan narkoboy yang lebih banyak. Setelah narkoboy pesanannya diterima, Dimi meminta agar Levon segera pergi dari tempat itu dan jangan menengok ke belakang. Setelah mengetahui siapa Dimi sebenarnya, Levon kembali mencari komplotan penjahat yang telah menculik Jenny. Levon melihat foto terakhir Jenny saat berada di bar dan seketika dia curiga pada seorang laki-laki yang terus mengawasi Jenny dari belakang. Tiba-tiba HP milik Johnny mendapatkan pesan agar datang ke Hittis Bar dan akhirnya dugaan Levon benar kalau pria itulah yang telah menculik Jenny. Setibanya di sana, Levon mengawasi orang-orang yang datang ke bar tersebut, tapi ternyata gerak-geriknya dicurigai oleh para penjaga bar. Levon segera pergi hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Levon terus ditembaki oleh para penjahat dan karena dikepung, dia pun jatuh hingga menabrak mobil polisi. Tapi bukannya membantu Levon, para polisi itu malah menghajarnya karena mereka merupakan oknum polisi korup yang telah bekerja sama dengan para mafia Rusia. Beberapa saat kemudian terlihat Levon udah dalam keadaan terikat dan dibawa oleh anak kembar Yuri. Mereka bertanya kenapa Levon tega membunuh pamannya hingga Levon berkata kalau Vladimir telah menculik keluarganya. Saat mereka lengah, Levon langsung menghajar mereka hingga aksi baku hantam pun terjadi. Levon berhasil mengalahkan mereka semua dengan sangat easy dan setelah itu menenggelamkannya bersama mobil yang dinaiki. Kematian kedua anaknya itu membuat Yuri semakin murka pada Levon dan memutuskan untuk berkumpul dengan para petinggi mafia lain agar mencari dan menghabisi Levon. Sementara itu anak buah Dimi diminta menghadap karena aksi Jenny yang melukai si Gadun membuat Dimi sangat marah karena harus membayar ganti rugi sebesar $200.000. Dimi mengancam kalau dia gak akan mengampuni anak buahnya kalau sampai kejadian itu terulang kembali. Dimi pun memerintahkan agar mereka segera membunuh Jenny. Holy shit, he was pissed. Di tempat lain, Yuri mengadakan pertemuan dengan para petinggi mafia Rusia untuk merencanakan penangkapan orang yang telah membunuh anak dan adiknya. Di sana seorang kolega bertanya di mana keberadaan Dimi. Sontak Yuri berkata kalau saat ini Dimi lagi bersembunyi. Dia pun memerintahkan anak buahnya agar menemani Yuri mencari Dimi. Gak lama mereka berhasil menemukan Dimi dan langsung menghajarnya. Yuri berkata kalau seseorang membunuh dua anak kembarnya dan juga ayah Dimi yaitu Vladimir. Seketika Dimi sangat bersedih karena selama ini gak ada yang memberi kabar tentang kematian sang ayah. Mereka menunjukkan foto orang yang telah menghabisi ayahnya. Sontak Dimi semakin syok karena belum lama ini dia bertemu dengan orang itu, bahkan telah berbisnis dengannya. Yuri menyadari kalau pembunuh yang mereka cari tersebut justru lagi mengincar Dimi. Kemudian mereka pun mencari tahu siapa sosok Levon. Di sisi lain, Levon menjemput Mary di sekolah karena akan menitipkannya pada Donnie. Karena khawatir, Levon menanyakan di mana kakek Mary. Kemudian Mary berkata kalau kakeknya berada di rumah. Tanpa pikir panjang, Levon langsung tancap gas agar bisa segera sampai di rumah. Setibanya di rumah, mereka sangat terkejut karena rumah itu telah terbakar dan Levon segera menyelamatkan mertuanya tersebut. Akhirnya Levon berhasil menyelamatkan kakek Mary yang sebentar lagi akan hangus terbakar. Levon diberitahu kalau saat ini mafia Rusia lagi mencarinya dan mengancam akan menghabisi semua orang terdekatnya. Meskipun telah diselamatkan, kakek Mary terus memarahi Levon karena ulahnya itu membuat nyawanya terancam. Sebelum pergi, Levon meminta mertuanya agar pergi ke rumah sakit karena dia akan lebih aman di sana. Gak mau Mary menjadi incaran para mafia Rusia, Levon segera menitipkannya pada Donnie. Setibanya di sana, Donnie bertanya apakah Levon udah punya rencana untuk melawan para mafia Rusia dan membawa pulang Jenny. Donnie menyarankan agar Levon menghabisi semua mafia itu. Kemudian Donnie menunjukkan koleksi senjata agar Levon membawa persenjataan yang lengkap untuk menghajar para mafia Rusia. Wah, bakalan seru ini mah. Sebelum pergi, Levon berpamitan pada Mary dan meminta agar tetap yakin bahwa sang ayah akan segera kembali. Donnie hanya bisa mendoakan agar Levon berhasil menghabisi semua mafia Rusia dan memintanya agar jangan khawatir karena dia akan menjaga Mary. Di tempat lain, anak buah Dimi membawa Jenny ke sebuah tempat persembunyian karena akan dieksekusi. Dalam keadaan yang udah sangat lemas, Jenny berhasil menghajar anak buah Dimi dan langsung melarikan diri. Jenny terus berlari menembus hutan hingga akhirnya dia bertemu dengan polisi dan langsung minta bantuan. Tentu Jenny merasa sangat senang karena bisa lepas dari para penjahat dan akan segera kembali bertemu dengan kedua orang tuanya.
Sangat disayangkan ternyata Jenny malah bertemu dengan si polisi korup dan akhirnya diserahkan kembali kepada anak buah Dimi. Terlihat Jenny akan segera dieksekusi, tapi tiba-tiba si Gadun meminta agar dia dibawa menemuinya karena sebelum dihabisi dia ingin menghakok Jenny. Lah si Bagong. Dirty and alive. Sementara itu Levon berhasil masuk ke dalam tempat persembunyian Dimi dan seketika aksi baku hantam pun terjadi. Tapi ya, anak buah Dimi ternyata bukan lawan yang seimbang karena Levon berhasil menghabisinya dalam sekejap. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba dan terlihat Levon berhadapan kembali dengan Dimi. Dimi meminta sebuah kesepakatan agar Levon gak membunuhnya dan akan memberikan setengah harta kekayaannya. Tapi Levon berkata kalau dia sama sekali gak butuh uang Dimi dan dia hanya mencari Jenny. Saat Dimi akan membunuh seorang perempuan, dengan sigap Levon menembak dan berhasil menyelamatkannya. Kemudian Dimi membawa Levon pergi ke tempat rahasia karena Jenny lagi berada di sana. Setibanya di sana, Levon mengancam akan menghabisi Dimi kalau dia sampai berani berbohong. Levon bertanya kenapa Dimi menculik Jenny hingga Dimi memberitahu kalau itu semua hanyalah permintaan klien dan itu merupakan layanan yang sangat eksklusif. Mendengar hal tersebut, Levon semakin marah karena Dimi menganggap manusia seperti sebuah mainan dan akhirnya Levon menghabisinya. Di sisi lain, Dutch yang telah tahu kalau Levon telah menghabisi beberapa mafia Rusia memutuskan akan memburu Levon. Dutch memerintahkan semua anak buahnya mengambil semua amunisi dan meminta agar berhati-hati karena musuh yang akan mereka hadapi bukanlah orang sembarangan. Levon segera memasuki rumah itu dan menghabisi semua penjaga di sana. Keberadaan Levon ternyata udah diketahui para penjaga lain hingga akhirnya aksi baku tembak pun terjadi. Dutch dan para anak buahnya akhirnya sampai hingga membuat Levon lumayan kewalahan karena musuhnya menjadi semakin banyak. Setelah semua anak buahnya dihabisi, Levon akhirnya berhadapan 1 lawan 1 melawan Dutch. Meskipun tubuhnya sangat besar dan kekar, ya jangkung badag lah istilahnya mah, Dutch berhasil dikalahkan dengan sangat easy. Kemudian saat si Gadun akan mencoba Jenny, secara mengejutkan Levon datang dan melepaskan tembakan ke arah si Gadun. Bagaikan seorang iblis, Levon mengincar pria yang mengintai Jenny dan berhasil membunuhnya dengan sangat keji. Dan meskipun dalam keadaan terikat, Jenny berhasil menghajar anak buah Dimi hingga membuatnya tewas. Levon membuka borgol yang mengikat Jenny dan memintanya agar berlindung di belakangnya. Di luar, para polisi korup tiba di rumah itu dan secara gak disangka karena gak tahu anak buah Yuri malah menghabisi mereka. Kemudian mereka menembaki Levon dan Jenny hingga membuatnya sangat terdesak. Karena Levon udah sangat ahli, akhirnya dia berhasil menembak musuh dengan sangat tepat meskipun hanya melihat dari kamera. Melihat musuh lagi mereload senjata, tanpa pikir panjang Levon langsung melemparkan sebuah bom dan merasa udah aman. Levon dan Jenny segera pergi dari tempat tersebut. Wow! Dari kejauhan, Yuri hanya bisa terdiam dan karena dia gagal membalaskan dendam atas kematian anak dan adiknya, Yuri kembali menghubungi koleganya untuk minta bantuan menangkap Levon. Tapi dengan tegas, dia malah menolak karena telah melihat bagaimana brutalnya Levon. Mendengar hal itu, Yuri sangat marah karena bisa-bisanya berkata seperti itu, padahal seluruh keluarganya telah dihabisi. Beberapa saat kemudian akhirnya Levon dan Jenny tiba di rumah dan Levon berhasil menepati janji. Seketika Joe dan Carla sangat bahagia karena anaknya telah berhasil diselamatkan.
Gak lama Levon pergi menjemput Mary dan tentu aja Donnie sangat bahagia karena Levon bisa selamat. Donnie berkata kalau Levon gak terlihat seperti orang yang telah menghabisi para mafia dan setelah itu mereka pun menikmati makan siang yang telah istri Donnie siapkan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Emang gak ada obat sih kalau film udah diperankan oleh Mamang Jason Statham mah. Oke lah bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.